Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal Ihsan, NIM D2U1220044. Saya dari kelas C akan memaparkan materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Baiklah, yang pertama, setiap pekerjaan, aktivitas, selalu ada risiko kegagalan. Salah satu risiko pekerjaan adalah kecelakaan kerja atau yang biasa disebut dengan work accident yang berakibat kerugian. Untuk itu, perlu adanya K3 yang harus terpadu semua orang yang ada dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan. PT Jam Sostek mencatat selama 2013 terjadi sebanyak 103.285 kasus kecelakaan. Degradasi keselamatan terjadi akibat transisi dari masyarakat agraris low risk society menuju masyarakat industri high risk society. Kecelakaan berdampak pada daya saing tingkat global atau sebagian masyarakat merasa tidak memerlukan K3, bahkan dianggap sebagai barang mewah. Selanjutnya, faktor terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama, faktor manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, faktor material yang memiliki sifat dapat memunculkan kesehatan atau keselamatan pekerja. Yang keempat, faktor sumber bahaya, yaitu yang pertama itu perbuatan berbahaya. Hal ini terjadi misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan atau kecapean, sikap kerja yang tidak sesuai dengan dan sebagainya. Yang kedua, kondisi atau keadaan bahaya, yaitu keadaan yang tidak aman dari keberadaan mesin atau peralatan, lingkungan, proses, dan sifat pekerjaan. Dan faktor yang keempat itu faktor yang dihadapi, misalnya kurangnya pemeliharaan, perawatan mesin, atau peralatan sehingga tidak bias bekerja dengan sempurna. Selanjutnya, apa itu K3? Ditinjau dari keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja yang biasa disingkat dengan K3, diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan sebagainya. Keselamatan atau safety. Keselamatan kerja diartikan sebagai upaya-upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja, dan bahan produksi, menjaga kelestarian lingkungan, dan melancarkan proses produksi. Yang kedua itu kesehatan atau health. Kesehatan diartikan sebagai derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu, the degree of physiological and psychological well-being of the individual. Secara umum, pengertian dari kesehatan adalah upaya-upaya yang ditujukan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan memberantas penyakit yang diidap oleh pekerja, mencegah kelelahan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Selanjutnya, filosofi K3. Filosofi dasar keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa disingkat dengan K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Filosofinya selanjutnya, bila semua potensi bahaya telah dikendalikan dan memenuhi batas standar aman, maka akan memberikan kontribusi terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat,
dan proses produksi menjadi lancar yang pada akhirnya akan dapat menekan risiko kerugian dan berdampak terhadap peningkatan produktivitas. Menurut International Association of Safety Professionals, filosofi K3 terbagi menjadi 8 filosofi, yaitu yang pertama, safety is an ethical responsibility. Yang kedua, safety is a culture, not a program. Yang ketiga, management is responsible. Yang keempat, employee must be trained to work safety. Yang kelima, safety is a condition of employment. Yang keenam, all injuries are preventable. Yang ketujuh, safety program must be site specific atau tempat khusus. Dan yang kedelapan, safety is good business. Selanjutnya, sejarah tentang K3. Era revolusi industri. Pada era ini, hal-hal yang turut mempengaruhi perkembangan K3 adalah penggantian tenaga hewan dengan mesin-mesin seperti mesin uap yang baru ditemukan sebagai sumber energi. Selanjutnya, era industrialisasi. Sejak era revolusi industri di atas sampai pertengahan abad 20, penggunaan teknologi semakin berkembang, sehingga K3 juga mengikuti perkembangan ini. Perkembangan K3 mengikuti penggunaan teknologi seperti APD, safety device, interlock, dan alat-alat pengaman. Era manajemen keterpaduan, semua unit-unit kerja seperti safety, health, dan masalah lingkungan dalam suatu sistem manajemen juga menuntut adanya kualitas yang terjamin, baik dari aspek input, proses, dan output. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya standar-standar internasional seperti ISO 9000, ISO 14000, dan ISO 18000. Yang keempat, era mendatang. Perkembangan K3 pada masa yang akan datang tidak hanya difokuskan pada permasalahan K3 yang ada sebatas di lingkungan industri dan pekerja. Perkembangan K3 mulai menyentuh aspek-aspek yang sifatnya publik atau untuk masyarakat luas. Konsep K3. Yang pertama itu konsep lama. Kecelakaan merupakan nasib sial dan merupakan risiko yang harus diterima. Selanjutnya, tidak perlu berusaha mencegah. Yang ketiga, masih banyak pengganti pekerja. Yang keempat, membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Yang kelima, menjadi faktor penghambat produksi. Selanjutnya itu konsep masa kini. Konsep masa kini, poin pertamanya itu memandang kecelakaan bukan sebuah nasib. Yang kedua, kecelakaan pasti ada penyebabnya, sehingga dapat dicegah. Yang ketiga, penyebab personal faktor 80-85% dan environmental faktor 15% sampai 20%. Yang keempat, kecelakaan selalu menimbulkan kerugian. Dan yang kelima, peran pimpinan sangat penting dan menentukan. Selanjutnya, tentang peraturan K3. Peraturan-peraturan K3 dimuat dalam yang pertama, undang-undang yang terkait K3. Yang kedua, peraturan pemerintah yang terkait K3. Yang ketiga, peraturan menteri yang terkait K3. Yang keempat, keputusan menteri yang terkait K3. Yang kelima, instruksi menteri yang terkait K3. Dan yang keenam, surat edaran dan keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terkait K3.
Selanjutnya tujuan K3. Tujuan utama dalam penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yaitu antara lain yang pertama melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.